Okay, let's go. Hai guys, balik lagi bareng gue di HDV Movie. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu bahagia dan gak terlalu tertekan sama kerjaan. Ya, kali ini kita bakal bahas film asal Tiongkok tentang para tentara yang kerjaannya latihan. Tapi jangan salah, ini bukan latihan balet guys. Latihan mereka adalah latihan perang. Dan kerasa kayak perang sungguhan. Kalau kena peluru, ya sudah, tamat hidupnya. Oke. Nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita mulai. Inilah Tiger Squad 2025. Film dibuka pada malam hari. Terlihat deretan mobil taktis militer berkonvoi menuju markas. Sementara itu, di sisi jalan, beberapa tentara tampak mengendap-endap, menunggu hingga rombongan kendaraan militer itu lewat. Mereka adalah Regu A dari Tim Merah, yang sedang bersiap untuk melakukan penyerangan ke markas Tim Biru. Di tempat lain, Regu B sudah lebih dulu memasuki area target lewat jalur berbeda. Dengan membawa anjing militer, mereka bersiap melakukan penyerangan dengan langkah yang terlatih. Pasukan ini mengendap masuk ke area sasaran, melewati beberapa tim patroli yang sedang berjaga. Dengan gerakan cepat, akurat, dan terkoordinasi, mereka berhasil melumpuhkan para penjaga secara senyap. Target utama mereka adalah panel sumber listrik yang harus dihancurkan untuk mematikan seluruh lampu di markas itu. Akhirnya, panel listrik pun berhasil diledakkan. Seketika, semua lampu padam serentak. Dan saat itulah, mereka mulai beraksi. Dengan serentak, Tim Merah berhasil melumpuhkan para tentara yang berjaga sambil menyusuri setiap sudut lokasi. Mereka mencari orang-orang yang menjadi target. Namun anehnya, tidak satu pun target ditemukan. Dan tiba-tiba, ternyata Tim Merah tanpa sadar masuk ke dalam jebakan Tim Biru. Mereka pun terkepung, dan kontak tembak akhirnya pecah. Bahkan Regu A yang bertugas di luar area sebagai sniper sekaligus tim support ikut terkepung oleh serangan drone. Situasi makin kacau. Regu A dan Regu B terpaksa lari terbirit-birit. Sambil menghindari serangan, mereka perlahan mundur. Namun naas, satu persatu anggota Tim Merah gugur di tempat. Hanya segelintir yang berhasil selamat, kabur melarikan diri dari neraka pertempuran itu. Di markas Komando Pusat, para staf tampak serius mengamati jalannya. Latihan tempur antara Tim Merah dan Tim Biru lewat layar monitor canggih. Setelah laporan lengkap hasil pertempuran diterima, para petinggi militer pun segera berdiskusi. Mereka membicarakan jalannya latihan yang baru saja terjadi, menganalisis taktik, sekaligus menilai kinerja masing-masing tim. Keesokan harinya, di markas Tim Biru, dua orang tentara terlihat sedang berbincang soal serangan mendadak yang dilakukan Tim Merah pada malam sebelumnya. Salah satu dari mereka adalah Komandan Jong, pimpinan Tim Biru. Sementara itu, di sisi lain, 6 orang anggota Tim Merah yang berhasil selamat tampak melakukan perjalanan panjang menuju markas komando mereka. Wajah mereka lelah, namun mereka tetap berusaha bertahan untuk kembali dan melaporkan apa yang terjadi. Di markas Komando Tim Biru, Pak Jong tampak mengamati pergerakan pasukan Tim Merah dengan wajah sumringah. Ia menyadari bahwa Tim Merah kembali terpancing ke dalam jebakannya. Tanpa ragu, Pak Jong segera memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan umpan jebakan berikutnya. Sementara itu, di markas Komando Tim Merah, sang komandan, sebut saja Komandan Adu, sedang memantau radar udara. Melihat pergerakan musuh, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan rudal ke arah drone-drone yang dikirim Tim Biru. Beberapa saat kemudian, drone-drone itu berhasil ditembak jatuh. Namun di sisi lain, Pak Jong justru terlihat senang. Umpannya berhasil. Ternyata, drone-drone itu hanyalah tipuan untuk mengetahui titik koordinat pertahanan udara milik Tim Merah. Kemudian, Pak Jang mengaktifkan gelombang udara yang ia sebut sebagai operasi bintik-bintik. Sekejap saja, di markas Komando Tim Merah terjadi kepanikan. Semua sistem mekanikal lumpuh total, peralatan rusak, dan pusat kendali mereka tak lagi bisa berfungsi. Akhirnya,
Pak Jong memerintahkan untuk memulai serangan. 电通系统，评估战术。 Balik ke markas Komando Tim Merah sebagai bentuk balasan. Pasukan pun segera diturunkan, lengkap dengan peralatan super canggih. Sementara itu, Komandan Adul dibuat panik. Semua sinyal dan peralatan di markasnya lumpuh total. Tak ada satupun sistem yang bisa berfungsi. 所有部队原地防御，即便修筑防御工。 Di sisi lain, pasukan khusus Tianhu dari Tim Merah yang tersisa, 6 orang masih melanjutkan misi mereka. Dalam perjalanan, mereka terlibat perdebatan sengit, merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan saudara-saudara mereka yang gugur pada penyerangan malam sebelumnya. 所有人都得折在那儿。 不就他知道不行？ Setelah perdebatan itu, tiba-tiba masuk sebuah informasi melalui radio tentang kondisi markas mereka yang sedang diserang. Namun, sebelum komunikasi itu selesai tersampaikan, tiba-tiba 今天早上，敌军发动电子攻击，突破了我们机枪。 mereka pun mendapati kenyataan pahit. Dari kejauhan, peluru sniper mulai menghujani posisi mereka. Disusul serbuan pasukan darat Tim Biru yang tiba-tiba muncul dari segala arah. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindari. 这活的， Pasukan khusus Tianhu benar-benar terjepit. Mereka berusaha menahan gempuran Tim Biru, tapi posisi makin terdesak. Akhirnya, mereka memilih mundur, berlari menyeberangi sebuah jembatan sempit sambil terus dihujani peluru. Namun, di tengah kekacauan itu, salah satu anggota bernama Yu malah keras kepala. Padahal sudah diperingatkan untuk ikut mundur. Dia sok jagoan, mencoba menahan musuh sendirian. Alhasil, Yu pun menjadi sasaran empuk. Sebuah peluru menembus tubuhnya, dan dia terjatuh. Suasana pun seketika hening. Teman-temannya hanya bisa menatap penuh duka, tapi tak ada waktu untuk menolong. Dengan berat hati, tim Tianhu yang tersisa akhirnya melanjutkan pelarian mereka, membawa rasa kehilangan mendalam atas gugurnya Yu. Sementara itu, di markas Komando Tim Biru, Pak Jang tampak serius menatap layar besar yang menampilkan jalannya pertempuran. Wajahnya dingin, seolah menghitung setiap gerakan musuh seperti langkah dalam permainan catur. Beberapa bawahan pun berdiri di sampingnya, melaporkan detail demi detail perkembangan situasi di lapangan. Salah satu perwira menyampaikan laporan khusus. Pasukan Tianhu ternyata berhasil lolos lagi dari kepungan. Pak Jang tidak terkejut, justru tersenyum tipis. Baginya, kaburnya tim kecil itu bukan masalah besar, justru bisa jadi kesempatan emas untuk memancing mereka lebih jauh ke dalam jebakan berikutnya. Pasukan Tianhu yang kini tersisa 5 orang terus menjauh dari kejaran musuh. Meski kehilangan rekan dan fisik mereka mulai melemah, langkah tetap diteruskan. Misi mereka belum selesai. Target utama adalah menemukan markas perang elektronik Tim Biru, lalu menghancurkannya. 应该刚好赶上下一班。 Malam harinya, beberapa mobil militer melintas. Pasukan Tianhu yang dipimpin Kapten Hu berhasil melumpuhkan 2 mobil sekaligus. Setelah mengambil senjata, amunisi, makanan, dan komputer dari mobil-mobil tersebut, mereka langsung masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, suasana sedikit ringan. Pasukan Tianhu tampak senang karena berhasil mendapatkan rampasan berupa amunisi dan makanan yang sangat mereka butuhkan. Namun, berbeda dengan yang lain, Kapten Hu tampak serius mengamati peta elektronik saat salah satu anggotanya mencoba memberinya makanan. Kapten Hu justru terlihat curiga. Kenapa rampasan ini bisa didapatkan begitu mudah? Apalagi semuanya adalah hal yang benar-benar kita perlukan. Gumamnya dalam hati, menandakan ada sesuatu yang tidak biasa. Walaupun tampak ragu, Kapten Hu akhirnya memutuskan untuk mengikuti langkah tim lainnya. Ia menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini kemungkinan besar bukan jebakan. 因为都是我们需要的，所以我才怀疑啊。 Pasukan Tianhu pun mulai bergerak. Mereka melangkah mantap menuju target yang diyakini sebagai markas perang elektronik musuh. Pasukan Tianhu telah tiba di hutan yang diselimuti salju. Suasana dingin membuat segala gerakan terdengar jelas. Namun yang lebih terasa adalah perasaan janggal Kapten Hu. Mereka pun bermusyawarah untuk mencari jalur lain agar bisa menyusuri hutan dengan lebih aman. Namun, sebelum diskusi itu selesai, tiba-tiba seseorang melempar granat di dekat mereka. Belum sempat hilang dengungan di telinga mereka, pasukan Tianhu sudah dihujani tembakan dari berbagai arah. Dengan tergopoh-gopoh, mereka membalas tembakan sambil perlahan mundur. Namun, salah satu anggota tim, Chong, terkena jebakan dan tergantung di pepohonan. Kapten Hu dan anggota tim lainnya ingin menolong,
Tapi situasinya terlalu berbahaya karena musuh terlalu banyak. Dengan tegar, Chong meyakinkan rekan-rekannya untuk mundur, sementara dia menahan serangan musuh seorang diri. Hingga akhirnya, pelurunya habis. Para musuh pun mulai meledek. Yakin bahwa pertarungan telah usai, namun dengan keberanian yang luar biasa, Chong menarik pin granatnya. Ledakan itu membuat dua musuh langsung tumbang, memberi waktu bagi timnya untuk mundur lebih aman. Pasukan Tianhu terus berlari sejauh mungkin, namun musuh tetap mengejar tanpa henti. Malang, mereka akhirnya menemukan jalan buntu. Di depan terbentang jurang yang dalam, sementara musuh semakin mendekat dari belakang. Tak ada pilihan lain. Dengan nekat, mereka pun melompat ke jurang yang ada di depan mereka. Dengan membabi buta, pasukan musuh terus menghujani tembakan dari atas. Suasana tegang terasa hingga akhirnya pimpinan mereka memberi kode untuk menghentikan tembakan. Tak lama kemudian, pasukan musuh pun mundur. Sementara itu, di markas Komandan Adul, kepanikan mulai terasa akibat serangan hebat yang dilancarkan pasukan biru. Komandan Adul segera memerintahkan pasukannya untuk menembakkan meriam, mencoba membalas serangan lawan. Di markas Pak Zhang, wajahnya justru tersenyum puas setelah menerima laporan dari bawahan. Tanpa menunggu lama, Pak Zhang memerintahkan serangan lanjutan. Ribuan drone siap dikerahkan untuk menghancurkan pasukan merah. 耀班计划进入第2阶段，给我锁定。 Komandan Adul semakin panik ketika mengetahui bahwa ribuan drone telah dikerahkan oleh Pak Zhang. Di markas komando, Pak Zhang tampak tenang. Ia berdiskusi dengan bawahannya, lalu memberi perintah tegas, segera menyerang pusat komando pasukan Tianhu. 尽快补齐新一批蜂群。是。 Sementara itu, pasukan Tianhu yang tersisa berjalan menyusuri sungai, berusaha menghindari kejaran musuh. Namun, kepanikan mulai muncul. Mereka kembali terlibat perdebatan, terutama karena pusat komando mereka sudah kehilangan semua komunikasi akibat serangan mekanik yang dilancarkan pasukan lawan. 我们就不配这身军装，不配这个天虎的对标。 Di pusat komando militer Honglan, para petinggi tampak serius mengamati jalannya pertempuran kedua tim. Dengan rasa bangga, mereka terus membahas taktik dan strategi yang diterapkan masing-masing pihak, menganalisis gerakan dan keputusan yang diambil di lapangan. Pasukan Tianhu akhirnya tiba di sebuah daerah pegunungan bersalju saat menyusuri jalan. Mereka tidak sengaja melihat sebuah menara menjulang di kejauhan. Beberapa saat kemudian, datanglah pasukan musuh yang sedang berpatroli. Dengan cepat, Tianhu berhasil menyergap dan menangkap salah satu penjaga. Dari interogasi singkat, mereka mendapatkan sandi rahasia untuk memasuki area menara tersebut. Begitu berhasil masuk, mereka sampai di sebuah jalan bercabang. Setelah berdiskusi singkat, akhirnya diputuskan untuk membagi kelompok menjadi dua tim. Dua orang dari pasukan Tianhu memasuki bangunan dan mulai menyusuri setiap sudutnya. Sementara dua anggota lainnya tetap berjaga di bagian luar. Mereka mencoba berkomunikasi menggunakan radio, namun sinyal tetap belum berhasil tersambung. Sementara itu, di markas komando, Pak Zhang menerima informasi bahwa tim merah telah terdeteksi radar dari pusat menara melalui radio mereka. Dengan rasa puas, Pak Zhang segera memerintahkan pengiriman pasukan lebah alias drone gelombang kedua untuk menyerang tim merah. Dua orang dari tim Tianhu tampak kebingungan. Lorong di dalam bangunan itu seperti labirin, membuat arah sulit ditentukan. Saat mereka tengah berusaha mencari jalan, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan komandan tim biru yang sebelumnya mengejar mereka di hutan. Belum sempat jantung mereka tenang dari kaget, tiba-tiba, hampir saja mereka ketahuan saat sedang menyamar. Untungnya, komandan tim biru tidak mengenali wajah pasukan Tianhu. Sementara itu, anggota Tianhu lainnya sibuk memasang bom waktu sebagai bagian dari misi sabotase mereka. Kemudian, tim Tianhu yang berada di dalam lorong segera melanjutkan langkah mereka. Akhirnya, mereka berhasil menemukan pusat kendali pasukan drone. Di tempat itu, secara kebetulan, mereka bertemu dengan Profesor Zhong, sang pengendali pasukan drone. Di ruangan lain, Pak Zhang bertemu dengan komandan tim biru Wang Rui yang sebelumnya mengejar tim Tianhu di hutan. Sementara itu, di pusat kendali drone, tim Tianhu tengah mencoba menyabotase sistem. Namun sialnya, upaya mereka malah mengaktifkan alarm darurat. Dengan sigap, mereka langsung berkoordinasi dengan anggota Tianhu yang berada di luar untuk menciptakan keributan sebagai distraksi. Terlihat Pak Zhang begitu kesal pada komandan tim biru Wang Rui. Menurut laporan Wang Rui, pasukan Tianhu seharusnya sudah berhasil dimusnahkan. Namun kenyataannya,
mereka malah berhasil menyusup ke markas tim biru, membuat misi yang seharusnya mudah menjadi rumit. Pak Jong akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendiri, berniat menangkap pasukan Tianhu secara langsung. Sementara itu Wang Rui diperintahkan untuk mengawasi Profesor Zhong, sang pengendali pasukan drone, agar tetap aman. Wang Rui langsung bergerak menuju pusat kendali drone tim Tianhu. Yang menyadari kedatangan Wang Rui, segera berpura-pura melaporkan bahwa Profesor Zhong aman. Namun kemudian, 没问题。五令，昆仑。 akhirnya, setelah pertarungan sengit, Wang Rui tumbang di tangan prajurit Tianhu. Menyadari situasi mendesak, mereka segera meninggalkan pusat kendali drone. Karena dalam waktu 10 menit, ruangan itu dipastikan akan hancur. Sementara itu, tim Tianhu yang berada di luar salah memasukkan kata sandi dan akhirnya menjadi sasaran tembakan musuh. Dipimpin langsung oleh Pak Jong, pasukan lawan mengepung mereka dengan rentetan peluru yang tiada henti. Meski kalah jumlah, semangat pasukan Tianhu tetap membara. Mereka melawan habis-habisan, menahan setiap serangan dengan keberanian yang luar biasa. Tak lama setelah itu, tim Tianhu meninggalkan area markas, namun nasib kurang beruntung membuat mereka kembali terkepung oleh tim biru. Tak lama kemudian, Pak Jong tiba di lokasi. Dengan bangga, Pak Jong menceritakan bahwa semua yang dilakukan tim Tianhu ternyata berjalan sesuai rencananya. Namun, sebelum penjelasannya selesai, tiba-tiba terlihat di langit ribuan drone menyerbu markasnya sendiri senjata. Makan tuan bagi pasukan biru. Meski begitu, Pak Jong tetap optimis bahwa serangan itu tidak akan berdampak signifikan terhadap markasnya. Sayangnya, sebelum optimismenya benar-benar tersampaikan, rudal jelajah menghantam dan menghancurkan markas pasukan biru. Akhirnya, Pak Jong pun harus mengakui kekalahannya. Di markas komando militer pusat, para staf dan petinggi terlihat kaget. Mereka tidak menyangka bahwa keadaan bisa berbalik dan tim merah justru menjadi pemenang. Setelah itu, Bapak Ketua mengumumkan bahwa latihan resmi telah selesai. Keesokan harinya, pasukan khusus Tianhu sedang mengikuti briefing dari Bapak Ketua. Dalam kesempatan itu, diperkenalkan juga komandan baru mereka. Ternyata, komandan tim Tianhu yang baru adalah Pak Jong sendiri. Kejutan ini membuat seluruh tim Tianhu terkejut dengan kenyataan tersebut. Dan begitulah, film pun resmi berakhir. Itulah tadi guys spoiler dari gue. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita film dari HDV Movie, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya HDV Movie bisa terus berkarya dan menghadirkan cerita menarik lainnya untuk kalian semua.